Jumpa lagi di Sudut Pandang. Cawapres Ganjar di luar nama yang beredar. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa Megawati Soekarno Putri tengah mencermati nama bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo, di mana saat ini hal itu sudah mengerucut ke 5 nama. Namun kerjasama pengusung Ganjar tak menutup adanya nama lain untuk dibahas menjadi bakal cawapres, termasuk nama-nama yang selama ini tak pernah disorot oleh lembaga survei. Kemungkinan tersebut bisa terjadi mengingat kejadian serupa pernah terjadi sebelum pemilihan presiden 2019 saat Joko Widodo memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya. Ganjar ngopi bareng Mahfud MD. Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo mengunggah foto bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dalam foto itu, Ganjar mengenakan baju batik berwarna oranye sedangkan Mahfud MD menggunakan setelan jas. Keduanya tampak sedang duduk bersandarkan bangku, ditemani 2 cangkir kopi di atas meja dan tertawa bersama-sama. Sementara mengenai hilal bacawa Pres Ganjar sendiri belum muncul di permukaan. Menurut Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo masih dinamis. Ia mengatakan koalisinya hingga saat ini masih menunggu dinamika koalisi yang belum final. Dukungan Golkar ke Prabowo belum resmi. Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo mengatakan dirinya senang jika tiap tokoh Golkar, tak hanya RK, masuk dalam bursa capres atau cawapres di Pilpres 2024. Terkait hambatan RK menjadi cawapres Ganjar lantaran Golkar telah mendukung Prabowo sebagai bakal capres. Bamsud menyebut pernyataan dukungan terhadap Prabowo belum diresmikan Golkar. Bamsud menyebut partainya baru dalam waktu dekat akan menggelar rapat membahas peresmian dukungan terhadap Prabowo. PDIP dan Demokrat makin mesra. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memuji kemegahan museum dan galeri seni buatan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur. Lebih lanjut, terinspirasi dari kemegahan museum dan galeri seni milik Presiden ke-6 RI itu, Hasto mengatakan PDIP akan merenovasi kantor partainya di Pacitan. Menurutnya, meski lokasinya berdekatan, renovasi kantor PDIP di Pacitan itu tidak akan merusak lingkungan Museum Ani SBY. Politisi asal Yogyakarta itu menyampaikan sejumlah pihak mau bergotong royong dalam pembangunan kantor PDIP di Pacitan itu. Bahkan lanjutnya, terkumpul dana hingga 6,5 miliar rupiah untuk rencana renovasi tersebut. SBY siap bertemu Mega, PDIP beri syarat. PDIP menyambut keinginan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut mau bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri namun dengan syarat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan syaratnya adalah Demokrat mesti secara resmi memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Meski demikian, menurut Hasto, pertemuan antara Puan dan AHY itu menjadi modal untuk pertemuan lanjutan antara Mega dan SBY. Ia pun mengatakan komunikasi dengan Demokrat masih terus terjalin. Gerindra mulai pepet Ridwan Kamil. Partai Gerindra hingga saat ini masih mematangkan calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Dari sejumlah nama yang masuk bursa, salah satu yang dipertimbangkan menjadi pendamping Prabowo adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia pun tak menampik bahwa sosok Ridwan Kamil menjadi salah satu kandidat yang memenuhi kriteria untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024. Salah satu pertimbangannya karena rekam jejak pria tersebut saat memimpin Jabar. Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan usulan cawapres untuk mendampingi Prabowo sampai saat ini masih dimatangkan oleh pemimpin partai koalisi. Menurutnya, jika sudah waktunya, Gerindra akan mengumumkan hal itu ke publik. Waketum MUI puji Ganjar muncul di tayangan Azan TV. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat Anwar Abbas menilai munculnya bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di salah satu stasiun televisi merupakan hal yang sangat bagus. Menurutnya, tayangan itu berisi muatan dakwah lantaran mengajak masyarakat untuk beribadah. Dengan demikian, menurut Anwar, tindakan Ganjar tersebut boleh-boleh saja dilakukan. Ia berpendapat nilai dan dampak tayangan itu akan sangat besar terhadap kehidupan keagamaan umat Islam. Anwar pun mempersilahkan bakal calon presiden lainnya untuk mengikuti jejak Ganjar tampil dalam tayangan azan televisi. Di sisi lain, Anwar mengatakan jika tayangan itu berpotensi menimbulkan kegaduhan dan pro kontra di tengah masyarakat, maka lebih baik ditinggalkan saja. Prabowo singgung bandar politik.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyesalkan situasi politik di Indonesia yang dinilai hanya bisa diikuti oleh kalangan berduit saja. Padahal ia mengatakan masih banyak orang baik di negeri ini yang memiliki keinginan maju sebagai wakil rakyat, tapi minim modal karena keterbatasan uang. Prabowo berharap jangan sampai kondisi tersebut memunculkan oknum tertentu yang ia sebut sebagai bandar politik. Baca Pres Koalisi Indonesia Maju ini lantas berharap Ketum PBB Yusril Iza Mahendra yang juga hadir dalam acara ini bisa menemukan solusi atas masalah tersebut. Tentu pernyataan ini menarik. Pasalnya, sebelumnya Yusril mengklaim dirinya merupakan salah satu alternatif bakal cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Meski demikian, dia mengaku tidak terlalu berambisi menjadi bakal cawapres Prabowo. Buntut politisi Gerindra aniaya kader PDIP. Majelis Kehormatan Partai atau MKP Gerindra menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Ketua DPC Kota Semarang Joko Santoso terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang kader PDIP gara-gara pemasangan bendera partai politik. Sanksi pemecatan itu diputuskan usai MKP menggelar sidang terkait pelanggaran kode etik dan anggaran dasar, dalam hal ini ikrar jati diri Partai Gerindra yang menyatakan kader partai harus bersikap sopan, rendah hati, dan disiplin. Meski dicopot dari jabatan Ketua DPC Kota Semarang, DPP Partai Gerindra tidak memberhentikan Joko Santoso dari keanggotaan partai. Di sisi lain, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang tersebut membantah melakukan pemukulan terhadap salah satu kader PDIP gara-gara pemasangan bendera partai politik yang pemberitaannya marak. Alasan Caimin berlabuh ke Anies Baswedan. Saat berkunjung di Pondok Pesantren Al-Aqobah Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur Minggu kemarin, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menjelaskan kronologi dirinya bisa berpasangan dengan bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Caimin mengibaratkannya sebagai sebuah perjodohan yang mana di dalamnya terdapat proses, diskusi, dan kesimpulan. Nasdem mempunyai bakal calon presiden, PKB juga memiliki bakal calon presiden. Nasdem memiliki target pun demikian PKB, karena sama-sama punya target calon presiden dan tidak ada yang mengalah. Tambahnya, Surya Paloh mengambil kesimpulan Nasdem sudah punya calon presiden dan PKB ditawari posisi calon wakil presiden. Muhaimin lalu berjanji kepada Surya Paloh untuk mengkomunikasikan tawaran itu dengan para kiai dan pengurus PKB. Muhaimin pun meminta waktu 2 hari untuk memberikan jawaban. Setelah semuanya rampung, kata Muhaimin, Nasdem dan PKB akhirnya berkoalisi dan mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin sebagai bakal capres-cawapres di Surabaya pada 2 September 2023 lalu. Rancang deklarasi, PKS segera bertemu PKB. PKS segera bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin pada Selasa 12 September. PKS akan deklarasi bersama dengan Nasdem dan PKB. Abu Bakar mengungkapkan pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh perwakilan Partai Nasdem. Menurutnya, ketiga partai berencana membuat deklarasi bersama. Pada kesempatan ini, Abu Bakar juga menepis isu yang menyebutkan bahwa PKS bersih tegang dengan PKB. Ia menjelaskan dalam menentukan persetujuan terhadap Caimin sebagai cawapres, PKS baru bisa menentukan setelah melalui mekanisme internal di Majelis Syuro.